Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Han Li pergi melalui celah yang terbuka dengan boneka humanoid dan Fire Raven sebelum muncul di atas altar Spirit Void Hall. Dia melambaikan tangannya di belakangnya bahkan tanpa berbalik dan Celestial Blue Cauldron terbang ke arahnya, dengan cepat menyusut sebelum terbang ke lengan bajunya. Ledakan gemuruh yang keras meletus saat gua giok yang mendalam disegel lagi. Han Li berbalik untuk melihat sekelilingnya untuk melihat bahwa tidak ada seorang pun di sekitarnya, sama dengan situasi ketika dia memasuki gua jade yang mendalam. Dia menghela nafas lega tapi alisnya kemudian berkerut saat melihat pilar es tinggi di altar di depannya. Formasi Frigid Soul Freeze ini akan sangat merepotkan untuk dihadapi. Ki glasial di dalam formasi tidak akan menimbulkan banyak ancaman baginya, tetapi meskipun demikian, menghancurkan formasi bukanlah tugas yang mudah. Lagi pula, formasi ini bukanlah semacam formasi sementara, itu adalah formasi mantra kuno. Yang lebih dikhawatirkan Han Li bukanlah formasi ini, melainkan bagaimana membuka gerbang Spirit Void Hall. Kembali ketika dia masuk, Tuan Naga Arktik telah memberitahunya bahwa membuka gerbang dari dalam akan menjadi tugas yang sederhana. Namun, cukup jelas sekarang bahwa kata-katanya bersifat menipu. Bahkan jika itu memang tugas sederhana untuk membuka gerbang dari dalam, teknik surgawi khusus kemungkinan besar diperlukan. Dengan mengingat hal itu, Han Li tidak segera menangani formasi Frigid Soul Freeze. Sebaliknya, dia menepuk kantong penyimpanan dan setumpuk spanduk formasi yang memancarkan berbagai warna cahaya spiritual muncul di tangannya. Dia melemparkan spanduk ke bawah dan mereka menghilang dalam sekejap, menghilang ke tempat tertentu di altar. Sebuah bola kabut putih kemudian muncul dari tempat itu, meliputi radius lebih dari 100 kaki. Han Li membalik telapak tangannya setelah melihat ini untuk menghasilkan harta botol di mana Nas Chen Soul Master Arctic Dragon disegel. Setelah merenungkan apa yang akan dia lakukan selanjutnya, dia memutuskan untuk menggunakan teknik pencarian jiwa pada Nas Chen Soul terlebih dahulu untuk mengekstrak lebih banyak informasi tentang Spirit Void Hall, untuk mencegah jatuh ke dalam kesulitan karena kurangnya pengetahuannya. Tentu saja, dia juga akan mencari informasi mengenai Puresun Flame Essence. Dengan demikian, Han Li perlahan turun dengan botol di tangannya. Tubuhnya menghilang ke dalam kabut dalam sekejap mata dan seluruh Spirit Void Hall terdiam, hanya kabut dalam formasi yang berjatuhan tanpa henti. 2 jam penuh kemudian, kabut putih dalam formasi tiba-tiba bergetar hebat sebelum dengan cepat menipis dengan sangat cepat. Setelah sebagian besar kabut menghilang, sosok Han Li berdiri di tengah formasi. Dia mengenakan ekspresi serius di wajahnya saat dia duduk di tanah dengan kaki terlipat di depannya. Alisnya berkerut erat seolah-olah dia sedang memikirkan masalah yang sulit dan botol giok berisi Nas Chen Soul Master Arctic Dragon duduk di sampingnya. Namun, vial telah dibuka, namun Nas Chen Soul tidak terlihat. Alis Han Li akhirnya menjadi halus saat dia bergumam, siapa yang mengira bahwa esens api Puresun akan berada di tempat seperti itu. Tampaknya saya benar-benar tidak boleh mengambil risiko untuk pergi dan menemukannya sebelum saya mencapai akhir tahap Nas Chen Soul. Sangat menarik bahwa ada 3 pintu masuk ke Spirit Void Hall, namun hanya 1 pintu keluar di aula utama. Sepertinya Tuan Naga Arktik ini tidak pernah berencana untuk membiarkan saya pergi. Jika saya tidak mencarinya jiwaku, aku akan mendapat masalah. Dia kemudian bangkit ketika hamparan cahaya biru yang luas menyapu, mengumpulkan semua spanduk formasi serta botol kosong itu. Dia membuat segel tangan dan berubah menjadi seberkas cahaya biru saat dia terbang menuju gerbang tertentu. Cahaya biru surut dan Han Li terungkap berdiri di depan gerbang. Dia melihat jimat penyegel di gerbang, yang jelas sangat kuno, lalu melirik Gritin Fire Raven di bahunya. Fire Raven melepaskan teriakan rendah dan melebarkan sayapnya,
mengirimkan dua semburan api merah meluncur di udara. Jimat di depan segera menyala setelah melakukan kontak dengan api merah. Pada saat yang sama, cahaya spiritual dari semua jenis warna berbeda muncul. Namun, cahaya itu hanya berkedip sepersekian detik sebelum langsung meredup. Dalam sekejap mata, semua jimat tertutup lapisan es. Senyum tipis muncul di wajah Han Li saat dia menjentikkan jarinya, di mana beberapa semburan cahaya keemasan melesat keluar, menciptakan rentetan bunyi keras yang cepat. Lapisan es di permukaan jimat hancur sebelum direduksi menjadi ketiadaan. Han Li membelai dagunya dan dengan santai mengayunkan lengan bajunya ke udara, di mana angin kencang menyapu gerbang batu. Gerbang perlahan dibuka di tengah suara gemuruh. Han Li segera masuk sementara boneka humanoid itu mengikuti di belakangnya. Setelah masuk melalui gerbang batu yang tidak mencolok ini, mereka tiba di sebuah halaman besar dengan lebar lebih dari 1000 kaki. Ada jalan kecil berkelok-kelok di tengahnya yang diaspal dengan batu putih dengan patung-patung binatang dengan berbagai ukuran berjejer di sisi jalan. Patung-patung itu semuanya seputih salju dan tembus cahaya, diukir untuk menciptakan penampakan binatang buas. Setelah diperiksa lebih dekat, Han Li menemukan bahwa semua patung ini dibuat dari jade yang mendalam, sebuah penemuan yang menyebabkan pandangan aneh melintas di matanya. Dia kemudian mengalihkan perhatiannya dari patung-patung itu dan mulai berjalan menyusuri jalan menuju gerbang di akhir jalan. Pada awalnya, semuanya normal. Namun, ketika dia mencapai sekitar tengah jalan, beberapa puluh patung di sampingnya tiba-tiba hidup, memamerkan taring dan cakar mereka dengan ki glasial meletus dari mulut mereka saat menerkam ke arah Han Li. Han Li tampaknya telah mengantisipasi ini sebelumnya dan dia dengan tenang mengeluarkan kuali kecil berwarna merah menyala. Dia mengarahkan jari ke kuali sebelum membuat segel tangan dengan tenang dan tenang. Suara dering segera meletus dari kuali saat terbang ke udara. Ledakan yang menggema kemudian meletus saat tiang api sepanjang lebih dari 100 kaki muncul dari dalam. Seluruh ruang segera menjadi panas terik dan semua binatang es goyah sebelum meringkuk ketakutan. Binatang es telah melambat, tetapi Han Li tidak berhenti di situ. Dia melepaskan teknik surgawi lainnya saat pilar api besar itu menyebar. Lebih dari 100 Fire Raven yang kira-kira seukuran kepalan tangan muncul dari api sebelum terbang menuju monster es, meninggalkan awan api di belakang. Tiba-tiba, suhu di sekitarnya naik drastis karena seluruh halaman dibanjiri lautan api merah. Binatang es ini adalah tubuh jade yang mendalam, tetapi Fire Ravens ini adalah makhluk esensi api yang telah dimurnikan selama ribuan tahun di dalam kuali. Binatang es meledakkan ki glasial keluar dari mulut dalam upaya putus asa untuk menyelamatkan diri, tetapi semuanya selalu meleleh dan hancur di hadapan api yang menghanguskan. Beberapa saat kemudian, semua binatang es di halaman telah menghilang. Han Li mengangguk dengan tatapan puas sebelum menjentikkan jari ke arah kuali api di udara. Suara dering yang tajam terdengar sebelum semua Fire Ravens menukik di udara dan dengan patuh terbang kembali ke kuali. Setelah tutup kuali diganti, kuali api kembali diam. Hampir pada saat yang sama, lautan api di halaman menghilang tanpa jejak. Fire Raven yang berdiri di bahu Han Li tidak terlalu tertarik dengan pemandangan saudara-saudaranya. Sebaliknya, ia terus menata bulu-bulunya dengan paruhnya. Han Li menyimpan kuali api sebelum menghilang melalui gerbang halaman. Tidak lama setelah itu, dia muncul di aula yang tidak terlalu besar. Di dalam aula yang agak sederhana dan kasar ini, ada formasi teleportasi kecil. Han Li tidak terkejut melihat ini. Sepertinya dia sudah tahu ada formasi teleportasi di sini. Dia menggenggam tangannya di belakang punggungnya dan melanjutkan untuk berjalan ke formasi untuk pemeriksaan lebih dekat. Namun, tepat pada saat ini, cahaya putih tiba-tiba melintas di dalam formasi dan seolah telah diaktifkan, dan ada sesuatu yang berteleportasi melaluinya. Hah! Han Li sedikit terkejut melihat ini. Namun,
Sekuat dia sekarang, tidak perlu baginya untuk takut pada siapapun, bahkan jika kultivator jiwa baru lahir terlambat dari Istana Malam Utara atau bahkan Tuan Istana sendiri akan muncul dari formasi. Karena itu, dia tersendat dalam langkahnya dan diam-diam menilai formasi teleportasi di hadapannya. Untuk mempersiapkan keadaan yang tak terduga, boneka humanoid di sampingnya juga langsung menghilang, menyembunyikan diri untuk mengamati situasi. Formasi teleportasi di hadapannya tidak terlalu besar dan tampaknya hanya 2 atau 3 orang yang dapat diteleportasi paling banyak dalam satu waktu. Benar saja, mengikuti kilatan cahaya putih, 3 sosok ramping keluar dari dalam. Han Li menyipitkan matanya dan menemukan bahwa mereka bertiga adalah wanita muda dengan pakaian Istana Malam Utara. Mereka kira-kira berada di tahap pembentukan yayasan dan yang tertua di antara mereka bahkan telah mencapai tahap inti palsu. Namun, ketiga wanita itu menunjukkan ekspresi panik dan penampilannya cukup acak-acakan. Salah satu mengalami luka parah di bahunya dan cukup jelas bahwa mereka baru saja mengalami pertempuran yang sulit. "Kamu siapa?" "Ah, ini Senior Han." Ketiga wanita itu awalnya terkejut melihat seorang pria yang tidak mengenakan pakaian Istana Malam Utara berdiri di depan formasi. Kedua wanita yang tidak terluka masing-masing memanggil pedang terbang tembus pandang, tetapi wanita yang terluka itu sangat gembira melihat Han Li. Han Li sedikit goyah setelah mendengar itu. Setelah melihat lebih dekat pada murid perempuan Istana Malam Utara itu, dia menemukan bahwa dia adalah gadis pelayan yang merawatnya di paviliun terhormat. "Itu kamu, apa yang terjadi?" Han Li bertanya dengan ekspresi tenang. Dua wanita lainnya tidak tahu siapa Senior Han ini, tetapi kakak junior mereka tampaknya akrab dengannya dan dia tampaknya bukan musuh, jadi mereka berdua menghela napas lega. Mereka kemudian menggunakan indera spiritual untuk mendeteksi basis kultivasi Han Li, di mana ekspresi gembira muncul di wajah mereka. Namun, sebelum kedua wanita itu bisa memberi hormat ke arahnya, cahaya putih kembali menyala dalam formasi teleportasi. Bau amis kemudian tercium saat siluet binatang besar muncul di dalam formasi. Ini adalah binatang iblis yang tidak dapat diidentifikasi dengan sepasang tanduk dan kepala kuda. Itu memegang trisula baja hijau dan ada bulu hitam panjang tumbuh di punggungnya. Ketiga wanita itu segera mundur-mundur ketika gadis pelayan itu dengan mendesak memperingatkan, "Hati-hati, Senior, ini adalah salah satu iblis yang telah menyerang istana kita dan mencoba membunuh kita." Senyum menyeramkan muncul di wajah binatang iblis itu setelah dia melihat ketiga wanita itu, dan dia segera menyerang mereka. Namun, tepat pada saat ini, cahaya merah menyala di belakang binatang itu. Setelah itu, ledakan besar meletus sebelum sesosok biru muncul dan menghilang dalam sekejap mata. Raungan mengerikan keluar dari mulut binatang iblis itu saat lubang menganga seukuran kepalan tangan muncul di dadanya. Bagian di sekitar luka tusukan seluruhnya hangus hitam. Binatang iblis itu bergoyang beberapa kali sebelum melepaskan trisula dan jatuh ke tanah. Gadis pelayan itu tahu bahwa Han Li adalah seorang kultivator Nas Chen Sol yang bahkan harus diperlakukan dengan hormat oleh para tetua istana. Meskipun tampaknya orang yang menyerang bukanlah Han Li sendiri, tapi entah bagaimana mereka pasti berhubungan dengan Han Li. Dua wanita lainnya juga lega melihat binatang iblis yang begitu kuat terbunuh dengan mudah. Kultivator wanita tahap inti palsu mengulurkan busur hormat ke arah Han Li, dan berkata, "Terima kasih telah menyelamatkan kami, Senior. Binatang iblis ini telah menyerbu ke aula utama aula Void Roh kami. Tolong istana kami perlu bantuan Anda, Senior." Han Li melambaikan lengan baju di udara untuk memanggil embusan angin kencang yang menyapu tubuh binatang iblis keluar dari formasi. Dia kemudian menoleh ke para wanita, dan bertanya, "Mereka telah menyerbu ke aula utama. Bagaimana mereka menembus semua batasan Spirit Void Hall?"
Wanita itu ragu-ragu sejenak sebelum menjawab dengan ekspresi bingung di wajahnya, kami tidak yakin dengan detail spesifiknya, tetapi kami sedang berpatroli di aula ketika kami bertemu dengan gerombolan besar binatang iblis. Mereka tampaknya telah melewati batasan di luar aula dan menyusup tanpa terhalang. Begitu, mereka pasti menggunakan semacam metode khusus untuk mengakses aula. Kalau begitu, gumam Han Li, ada banyak teknik rahasia dan harta karun yang tak terhitung jumlahnya di dunia ini, jadi dia telah belajar untuk mengharapkan hal yang tak terduga dan tidak terlalu terkejut. Tepat ketika dia akan mengatakan sesuatu yang lain, cahaya putih muncul lagi di dalam formasi teleportasi. 3 wanita Istana Malam Utara masih kaget saat melihat ini, tetapi mereka jauh lebih yakin dengan Han Li di sisi. Mereka hanya mundur beberapa langkah sebelum memfokuskan mata pada formasi di depan. Cahaya putih surut untuk mengungkapkan seorang wanita dengan fitur sederhana yang tampaknya berusia lebih dari 30 tahun. Begitu dia muncul, dia segera melepaskan cincin dengan ekspresi hati-hati di wajahnya untuk melindungi dirinya. Namun, ekspresinya kemudian goyah saat melihat Han Li dan ketiga murid perempuannya. Dia kemudian melihat tubuh binatang iblis yang tergeletak di samping formasi dan melihat kembali ke arah Han Li, di mana ekspresi gembira muncul di wajahnya. Kami memberi hormat kepada Bibi Yao. 3 murid wanita sangat gembira melihat wanita ini dan mereka segera memberi hormat. Wanita itu melambaikan tangan pada ketiganya sebelum berjalan ke arah Han Li dan memberikan hormatnya. Saya memberi hormat kepada Senior Han. Kamu tahu saya. Han Li menatap wanita itu dengan ekspresi aneh. Dia tidak tahu siapa dia. Nama saya Yao Men dan saya pernah melihat senior dari jauh ketika saya berpatroli di istana, jawab wanita itu dengan hormat. Saya mengerti. Han Li mengangguk. Wanita itu melanjutkan dengan suara penuh hormat saat dia melirik ke arah pintu masuk aula, Senior, apakah Anda bersama para tetua istana kami? Binatang iblis tiba-tiba menyusup ke aula utama Spirit Void Hall dan saya telah diperintahkan untuk mencari Grand Elder Arctic Dragon untuk meminta bantuannya. Hehe, aku khawatir rekan Daois Arctic Dragon tidak akan bisa membantumu saat ini, jawab Han Li sambil tersenyum. Ekspresi mendesak muncul di wajah wanita itu setelah mendengar ini. Aku juga mendengar bahwa senior sedang melakukan sesuatu yang sangat penting dengan para tetua istana kita, tetapi invasi binatang iblis ini adalah masalah yang sangat serius. Jika Grand Elder dan yang lainnya tidak turun tangan, istana malam utara kita dapat dihancurkan menjadi tanah. Oh, apakah invasi binatang iblis yang parah kali ini? Bukankah kepala istana juga seorang kultivator baru lahir jiwa akhir? Tidak bisakah dia mengurus masalah ini? Han Li bertanya dengan tatapan penasaran. Saya di sini tidak lain atas perintah kepala istana untuk meminta bantuan. Sebelum saya pergi, kepala istana terlibat dalam pertempuran dengan binatang iblis yang kuat dan tidak dapat mengurus hal lain selain pertempurannya, jawab wanita itu dengan senyum masam. Rekan naga Arktik Daois dan yang lainnya telah memasuki gua giok yang mendalam. Jika Anda memiliki cara untuk membuat mereka keluar dan membantu Anda, silakan saja. Saya akan melihat binatang iblis apa telah menyusup yang akan menimbulkan ancaman yang begitu parah bagi istana. Tubuh Han Li melintas di udara dan dia muncul dalam formasi teleportasi. Wanita itu sedikit goyah setelah mendengar ini, tetapi dia tidak berani menghentikan Han Li dan hanya bisa memberikan kata-kata peringatan. Hati-hati, senior. Ada banyak binatang iblis menyusup di sisi lain sehingga formasi teleportasi bisa mengirimmu ke lokasi yang berbahaya. Han Li mengangguk dan mengangkat tangan, di mana teknik langit biru menghantam formasi. Cahaya putih segera mulai berkedip saat teleportasi dimulai. Tepat pada saat ini, cahaya perak melintas di belakang Han Li dan sosok humanoid biru muncul, tampaknya dari udara tipis, sebelum keduanya diteleportasi. Wanita itu terkejut saat melihat ini,
dan bertanya, "Siapa itu?" Murid tahap inti palsu ragu-ragu sejenak sebelum menjawab, "Saya tidak yakin, tetapi binatang iblis di sana itu tampaknya telah dibunuh oleh orang itu. Aku mendengar banyak senior dari dunia luar datang ke istana kali ini, pria itu pasti salah satu dari mereka. Kalian bertiga tunggu di sini. Jika musuh berteleportasi ke tempat ini, maka lakukan yang terbaik untuk menahan mereka untuk saat ini. Saya akan memasuki gua giok yang mendalam untuk melihat apakah saya dapat merekrut bantuan dari Tetua Agung dan yang lainnya." Wanita itu agak terganggu bahwa Han Li muncul di sini sendirian, tetapi dia segera ingat bahwa dia telah dipercayakan dengan tugas penting dan bergegas menuju gua. Iya, ketiga murid perempuan itu membungkuk serempak sementara wanita itu berubah menjadi seberkas cahaya putih yang meluncur menuju gua giok yang mendalam. Di sisi lain, Han Li dan boneka humanoid muncul dari formasi teleportasi. Bahkan sebelum Han Li pulih dari ketidaknyamanan yang disebabkan oleh teleportasi, boneka di belakangnya tiba-tiba menghilang di tempat. Dua tangisan kesedihan terdengar secara berurutan, diikuti oleh dentuman pelan saat sesuatu jatuh ke tanah. Han Li berbalik untuk menemukan tubuh binatang iblis tergeletak di genangan darahnya. Ada seorang pria dan wanita berdiri di sampingnya. Keduanya adalah tahap formasi inti dari Istana Malam Utara. Mereka menatap boneka humanoid, yang memiliki salah satu lengan emas berkilau dari dada binatang iblis lainnya. Boneka itu menarik lengannya dan tubuh binatang iblis itu juga jatuh ke tanah. Mereka telah tiba di aula yang identik dengan tempat formasi teleportasi lainnya berada. Han Li melirik kedua murid Istana Malam Utara sebelum melangkah pergi tanpa memperhatikan mereka. Dia bisa mendengar serangkaian bentrokan keras yang meletus dari luar aula, dengan demikian menandakan bahwa pertempuran yang sangat sengit sedang terjadi di luar. Pria dan wanita itu berencana untuk menghampiri Han Li dan memberikan hormat, tetapi Han Li jelas tidak ingin berbicara dengan mereka. Tepat pada saat ini, Han Li dan boneka humanoid sudah keluar dari aula. Seperti yang diduga, ada banyak pertempuran sengit yang terjadi di luar dengan selusin lebih murid Istana Malam Utara terkunci dalam pertempuran dengan gerombolan binatang iblis. Harta karun dan ki iblis terbang ke segala arah di tengah raungan dan ledakan yang memekakkan telinga. Kedua belah pihak tampak seimbang dan terkunci dalam kebuntuan. Han Li hanya melirik sepintas. Sebagian besar binatang iblis dan kultivator hanya ada di tahap pendirian yayasan dan formasi inti, jadi dia tidak dapat diganggu untuk memperhatikan mereka. Dia segera berubah menjadi seberkas cahaya perak yang juga menyelimuti boneka humanoid di dalamnya, saat dia bergegas keluar dari aula. Lagi pula, kemungkinan besar formasi teleportasi yang bisa membawanya keluar dari Spirit Void Hall terletak di aula utama. Dengan kecepatan Han Li, dia dapat melakukan perjalanan beberapa ratus kaki dalam waktu singkat, jadi dia berhasil mencapai pintu masuk aula dalam sekejap mata. Namun, tepat pada saat ini, tangisan mengerikan meletus dari sampingnya saat monster tak dikenal dengan sisik hitam pekat di sekujur tubuhnya tiba-tiba muncul. Blacky meletus dari mulutnya dan melemparkan dirinya langsung ke arah Han Li dengan ganas. Han Li menahan pandangan samar saat melihat ini. Basis kultivasi binatang iblis ini tidak buruk, tapi jelas kurang cerdas. Semua binatang lain bisa merasakan bahwa Han Li sangat kuat dan berebut untuk menghindarinya. Siapa sangka akan ada orang idiot seperti ini yang menawarkan diri kepada Han Li. Namun, Han Li tidak mau repot-repot memperhatikan binatang iblis yang begitu lemah. Dia hanya menjentikkan jarinya dan 5 semburan cahaya biru tajam ditembakkan. Binatang iblis itu melolong kesakitan karena ki iblis pelindungnya sama sekali tidak efektif dalam menghadapi serangan Han Li. 5 lubang besar diledakkan ke lapisan ki iblis sebelum mayatnya jatuh langsung ke tanah. Binatang iblis lainnya tahu bahwa Han Li tidak boleh dikacaukan, tetapi mereka masih membatu melihat dia membunuh salah satu saudara mereka dengan begitu mudah.
Mereka semua gemetar ketakutan saat mereka meluncur mundur untuk menilai situasi dari jauh. Sebaliknya, para murid Istana Malam Utara benar-benar disegarkan kembali dengan melihat sekutu yang begitu kuat. Namun, Han Li segera bergegas keluar dari aula. Para kultivator dan binatang iblis di aula semua saling memandang dan keheningan, kemudian pertempuran meletus lagi. Pada kesempatan ini, pertempuran itu bahkan lebih sengit dari sebelumnya. Setelah keluar dari aula, Han Li terbang menuju lokasi dalam pikirannya yang telah dia amankan dari Naschen Soul Master Arctic Dragon menggunakan teknik pencarian jiwanya. Dia melewati beberapa tempat di jalan di mana binatang iblis terlibat dalam pertempuran sengit dengan para kultivator. Tampaknya seluruh Spirit Void Hall telah disusupi oleh gerombolan binatang iblis. Sepanjang jalan, ada beberapa binatang bodoh yang berani menyerangnya. Semuanya ditikam sampai mati oleh pedangnya atau dibunuh oleh panah boneka itu. Sebagian besar yang terbunuh adalah binatang iblis kelas 6 dan 7. Lagi pula, hanya tekanan spiritual yang berasal dari tubuh Han Li saja membuat binatang iblis tingkat rendah terlalu takut untuk mendekatinya. Selain itu, binatang iblis tahap metamorfosis awal dapat segera mengatakan bahwa Han Li lebih kuat, jadi mereka tidak ingin melibatkan musuh yang begitu kuat dalam pertempuran. Namun, ketika Han Li melewati koridor panjang, dia dihentikan oleh dua binatang iblis tahap awal metamorfosis. Salah satunya mengenakan jubah biru dengan telinga panjang dan mata hijau, sementara yang lain berambut putih dengan kulit merah dan 3 mata setan. Keduanya memancarkan niat membunuh yang kuat saat mereka menatap tajam ke arah Han Li. Han Li memandangi dua tubuh kultivator Istana Malam Utara di dekatnya dan alisnya sedikit berkerut. "Minggir. Aku bukan kultivator Istana Malam Utara dan aku tidak berniat ikut campur dalam pertempuranmu," kata Han Li dengan suara dingin. Setan bermata hijau itu sangat berotot dengan dua kapak perak besar di tangannya. Itu mulai tertawa dengan sikap gila setelah mendengar kata-kata Han Li. "Minggir, apa menurutmu kita terbelakang? Semua kultivator manusia pantas mati. Aku baru saja makan Naschen Soul dan rasanya cukup enak, dan kebetulan aku sedang mencari yang lain untuk dimakan. Basis kultivasimu tampaknya lebih unggul dari keduanya. Jadi Naschen Soul Anda pasti terasa sangat enak." Binatang iblis bermata 3 juga memiliki ekspresi menyeramkan di wajahnya. Di antara dua binatang iblis, salah satunya hanya di kelas 8 sementara yang lain baru saja naik ke kelas 9. Karena itu, tidak heran jika mereka yakin dengan kemampuan untuk memburu Han Li. Bagaimanapun, boneka humanoid itu masih bersembunyi, dan bahkan binatang iblis kelas 8 yang normal bisa menandingi kekuatan kultivator Midnight Chainsaw.